Ngasur. Kembali lagi di ngasur. Yang ngasur cuman Ramadan untuk kalian, menemanimu sebulan penuh. Inilah ngasur. Temanya ada nggak kamu, Win? Nggak ada. Nggak ada, gini Win. Kamu nih, hal apa yang membuat kamu itu salut sama seseorang? Dalam artian ini ya, entah salut entah pencapaiannya atau momen yang dia punya misalkan, tapi kamu nggak dapatkan, atau sesuatu hal yang dia lakukan tapi kayaknya kamu nggak cukup berani, atau kayaknya aku nggak bisa deh di melakukan hal yang dia lakukan. Salut ini cuma sebagai apa ya, perumpamaan lain dari kata iri gitu. Iri juga iri dalam kebaikan, iri yang suatu hal, iya aku nggak bisa effort gitu loh. Contohnya misalkan kamu salut sama teman-temanmu yang sudah seusia kita mau 30 tahun, tapi dia masih main-main apa Tinder. Ya, paham sih arah pertanyaan ini kan? Iya, itu gimana? Ya, aku Bebas sering, ya, bebas aku salut. sering iri sih boy dengan banyak hal gitu di orang-orang sekitarku tentang pencapaian mereka gitu. Itu manusiawi sih kalau kita iri. Iya. Gak Dan apa-apa. itu juga sebenarnya bisa jadi apa ya? Warning lah buat kita lah untuk ya mungkin kamu bisa berusaha lebih baik lagi gitu. Seharusnya kamu bisa berusaha lebih baik lagi. Walaupun kita tahu sih setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Tapi apa ya boy? Aku tuh karena ini prinsipil sih hal-hal kayak gini nih. Ini hal-hal yang berhubungan dengan prinsip gitu. Maka dari itu apa ya? Kamu dulu deh coba boy. Intinya itu ada terbingung. Yang mana ya yang mau aku ceritain? Ya, Kalau banyak banget ini apa ya? Prinsip banget itu. nah, kalau aku tuh suka iri, sama salut sih, sama iri lebih tepatnya. Iri sama orang yang selama bulan Ramadan dia full sama keluarganya. Pulang kerja dia ketemu sama orang tuanya. Kalau faktanya hari ini aku terlepas aku dari kerja di luar kota ya, dari rumahku sendiri. Tapi tau misalkan aku pulang susah dibuat nyatu, bukan karena apa-apa yang terjadi, cuman memang pertama mama aku tuh biasanya kalau bulan Ramadan sekarang semenjak almarhum Dekku nggak ada, memang sering di kampungku lagi yang Gresik itu. Entah alasan bantu nenekku atau dia memang suka berjualan aja kan. Terus otomatis kan bapakku cuma sendirian, bukan berarti aku nggak mau nemenin bapakku ya kalau dari Sabtu Minggu. Dan itu biasanya di Badak tuh cuma ada bapakku sama adekku. Nah adekku sekarang juga pada kuliah nih, yang satu yang cewek udah kuliah sama Rinda. Dan bahkan sudah hari ke-11 ini aku cuma buka puasa sama dia baru 1 kali. Adekku yang satunya lagi di Gresik juga, tapi dia ngajar sebagai ustadz kan. Jadi makanya itu sih yang suka aku iri, maksudnya makanya aku kadang ya jujur nih, aku cukup agak sensitif ketika ngelihat anak-anak sekarang yang dia menomorduakan orang tuanya. Aku agak sensitif, agak kesal gitu loh, karena kayak aku ngelihat aku pada saat kuliah. Pada saat kuliah kan itu aku dapat semuanya, maksudnya terlepas apapun itu, aku mendapat sebuah jabatan saat itu. Terus aku juga kayaknya nggak kesusahan, tanpa memikirkan orang tua, yang penting orang tua harus ngirim terus lah istilahnya. Egois lah saat itu. Terus kawan-kawan yang nggak tahu support atau kawan-kawan yang real memang untuk senang-senang main-main aja. Nah, circle itu ngebentuk aku sehingga aku tuh kayak menurutku kurang peduli sama orang tuaku. Makanya aku sekali lagi kesal boy kalau misalkan ada anak yang merasa dia benar ketika dia, mungkin dia benar, tapi maksud aku benar tuh dalam artian benar yang egois tuh kayak gini loh. Kayak kalau aku jadi orang tua kayaknya aku juga marah deh dengan kelakuanmu yang kayak gitu. Maksudnya kita belum bisa buktikan apa-apa nih, tapi saat orang tua kita mempertanyakan itu, kita malah nggak begini. Nah aku juga nggak sepakat sama orang tua yang membanding-bandingkan. Tapi kalau kita sampai nyakitin hati orang tua itu,
kayak aku terkena juga gitu loh, kayak jangan sampai kayak gitu loh maksud aku gitu. Jadi aku suka iri terlepas dari problem-problem ya, karena kan setiap orang punya masalahnya. Iri dalam hal iya, oh masih bisa berkumpul full ya, karena keluarga gitu ya. Iya, yang sedangkan kamu dulu susah banget gitu dapatkan itu. Iya. Dan hari ini sih sebenarnya sudah mudah gitu kan. Iya, enggak, justru terbalik, justru hari ini susah lah. Oh iya. Dulu mudah kayak apa sih? Oh iya. Ngantuk sendiri. Soalnya gini, kalau misalnya nih aku mau berbuka, aku harus mikir Win, bagaimana ya biar aku nggak terlalu boros, jangan sampai kebanyakan makan gorengan. Misalkan di rumah itu kan banyak banget, ada kue manis, ada gorengan, ada kurma dan lain-lain. Jadi tinggal aku yang mana yang pengen aku rem nih, paham nggak? Kalau ini aku harus memikirkan, nah hari ini apa ya? Nah itu tuh, kayak misalkan sahur, meskipun aku misalkan nggak mau makan nasi sahur, tapi aku pasti bangun dengan minimal ada kue yang siapkan mamaku misalkan, atau apapun itu. Meskipun cuma sekedar misalkan, kadang ada momen misalkan mama, pasti nggak mungkin loh mama kita itu on time terus, ada momen telat kan. Biasanya ya paling aman tuh pasti telur sama mie. Dan aku pernah dan itu malah momen-momen gitu yang aku bikin senang gitu loh. Betul-betul sudah mau subuh baru kita sahur. Itu kenapa bikin senang dan teringat, karena disitulah teriak-teriakan itu berbunyi gitu loh. Ini jam berapa lagi nih misalnya. Nah itu yang aku cukup iri. Kapan aku bisa rasain lagi itu? Oke. Aku sih lebih ke perilaku sih Boy. Perilaku apa ya, pada akhirnya aku mikir sih banyak hal yang ku iriin dari orang tuh, khususnya bukan dalam harta ya, dan bukan uang dan lain sebagainya gitu, karena itu orang masing-masing orang sudah punya pakemnya lah. Aku tuh iri sama teman-temanku yang begitu luwesnya untuk negur pertama kali, "Hai Win, apa kabar Win?" Anjir, aku nggak bisa kayak gitu nah. Aku nggak bisa kayak gitu Boy. Kalau aku, walaupun aku tahu dia nggak terlalu kenal sama aku juga nggak terlalu kenal sama dia, tapi energi itu yang justru membuat kita otomatis kayak dihargai gitu nah Boy. Tuh, itu sulit banget menurutku aku bisa dapat momen-momen gitu. Tuh, kedua, aku jujur Boy, aku tuh gampang ilfil sama perilaku orang. Bukan berarti aku sempurna gitu, enggak. Aku sering lah ngobrol masalah hal-hal semacam inilah. Mau semenarik apapun penampilannya, pada saat aku sudah merasa pada saat aku melihat perilakunya agak sedikit, kayaknya aku akan lebih baik kalau menjaga jarak deh. Tuh, aku otomatis ilfil tuh, ya kan. Nah, aku pingin punya sifat yang apa ya, yang rata aja gitu Boy dengan semua orang gitu, berprasangka baik aja dengan semua orang. Ada temanmu gitu? Ada. Ini kan ngomongnya di soalnya. Ada. Anjir, aku tuh selalu iya, aku nggak apa-apa Win, memang mungkin dia begitu, mungkin dia positif betul Boy. Aku nggak tahu itu apa ya, itu settingan pikirannya kah, atau memang alami kah, atau memang dasarnya dia ikhlas banget. Positif ini ya, bukan sopan kan? Iya. Oke. Nggak apa-apa Win, memang kayak gitu orangnya, mau kayak mana. Pada akhirnya dia apa ya, mengamini apa yang dilakukan orang itu. Nah ya udah, kita aja yang sebagai orang normal yang lebih sabar, lebih santai, lebih rasional gitu. Padahal di sisi lain, Boy, emosi banget kita di situasi itu waktu itu. Tapi dia bisa setenang itu Boy. Dan justru skill-skill semacam itu, pola-pola seperti itu yang aku iri banget sama orang-orang gitu. Kalau masalah public speaking dan lain sebagainya, ya mungkin ada, tapi maksudku itu sesuatu hal yang masih bisa dipelajari lah, masih bisa diasah lah. Tapi ada nature gitu kan, bawaan dari lahir mungkin yang nggak semua orang bisa miliki itu gitu. Keluarga nggak sih itu? Mungkin sangat mungkin, bahkan apa ya, sejak kecil dididik dengan sikap yang baik, pemikiran yang positif, hormat sama orang tua, mengutamakan orang tua, gitu. Oke, apa lagi Win? Apa ya? Kalau penampilan, kamu pernah iri nggak Boy? Gini, iri enggak, tapi saat aku pengen nerima masukan, aku nerima. Tapi kalau misalkan aku menurutku kayaknya aku ngerasa, jadi gini, tingkat soal penampilan ya. Jadi tingkat pantas tidak pantas itu aku enggak pernah sematkan di orang lain. Tidak pernah aku beratkan di orang lain. Contoh misalkan kamu nih bilang, bagus gitu Boy, bagus gini. Sesimpel ini ya. Contoh nih.
misalkan aku pakai kaos kaki segini, Iya. ya kan, sama Aswin nih. Gini. Ya, Aswin suka aja aku pakai gitu. Misalkan contohnya pas lagi sama tamu, boy turunin dikit boy. Kadang aku cuma sekedar ngikutin maunya Tama. Pas udah ketemu kamu lagi, kenapa? Anu boy nanggung tuh kaos kakimu. Aku pernah di momen itu dan sebelumnya itu aku dianuin Tama gitu loh Pak. Kaos kaki turunin boy. Setelah aku pikir-pikir, kenapa aku ngikutin orang ya? Kenapa aku nggak ngikutin yang aku mau? Dan yang aku mau ya ada yang paling tinggi gitu, ya kan? Ya makanya bukan sekarang, makanya ya udah aku nggak pernah lagi pakai yang kuturunin sampai sini. Udah yang panjang aja kalau sudah pakai celana pendek gitu. Jadi kalau soal penampilan, tapi aku mau belajar dan kalau aku rasa itu ya ini profit sih, maksudnya profit ini sih penting sih, benefit sih buat aku. Contohnya yang kayak soal cara ngajarin kaos kaki ngelipat itu kan maksudnya memang berguna untuk kita nganu space. Itu aku ikutin karena berguna. Tapi kalau misalkan kayak nggak nyambung aku selama aku merasa nggak nyambung tapi aku pede, aku nggak urus orang aku. Tapi kalau memang misalkan iya sih nggak nyambung banget sih, kayak contoh soal misalkan aku ngerasa kayak nggak pas ya sepatunya, tapi aku butuh 2-3 orang lagi yang ternyata bilang nggak apa cocok aja. Nah aku bisa jadi percaya diri, itu bukan jadi kayak bisa jadi berarti pas aja karena orang yang ngeliat. Tapi sebenarnya nggak terlalu peduli gitu. Ya apalagi tahun ini fashionmu memang lebih ke tempel-tempel boy ya. Bordir ada bordir patch gitu ditempel di mana aja. Itu seluruh tasku, bahkan tas kerja. Aku berani ngomong ini ya, tas pouch bagku yang kulihat di tas teman-teman kita. Aku yakin ada yang semahal tasku. Pouch bag loh. Aku yakin. Iya sih. Aku yakin tas ini pouch bag ini. Tapi ku kayak jadi murah. Setelah kamu ngomong, iya itu aku sepakat mau jadi kayak murahan. Ku tempel Rolling Stone sama Sex Pistol, Rolling Stone ini. Sebenarnya saat itu pertama kali sebelum dijahit aku cuma mikir, ini cuma hanya sekedar untuk nutupin, malas aja aku ngeliatin logonya gitu loh. Ini hobinya Roman sekarang, dia semua elemen fashionnya tuh harus ada patch, kaos band, ada band-band dan sebagainya tuh. Celana pendek. Ya, udah apa pasti aku juga begitu di sisi yang lain gitu nah boy. Aku juga mungkin aneh di sisi yang kamu juga gak bakal mau ngikutin. Aku gak bakal mau ngikutin, mau ngapain sih? Iya kan? Maksudnya asal kamu pede dan kamu rasa nyaman ya udah gitu. Ini ada 2 sudah boy. Tadi penampilan. Ya aku momen pertama kan, kedua penampilan. Momen penampilan, perilaku. Ada nggak kamu perilaku? Kalau perilaku yang aku pengen ya, benar-benar 100% nggak peduli omongan orang sih. Dan aku ngerasa juga semua orang yang ngomong di YouTube, aku nggak peduli, itu bullshit. Dia peduli tuh. Dia peduli. Kalau dia nggak peduli, dia nggak ngomong itu. Iya. Dia nggak bahas itu, dia peduli itu. Dia mikirkan itu. Enggak, aku cuman baca. Iya, menurutku dengan kamu juga niat baca dan kamu bahas, berarti kan kamu ada keresahan di situ. Itu kan cuma keresahan. Berarti kan kamu urusin tuh, gitu loh. Iya, itu sih. Iya sih, yakin aku orang-orang yang bilang aku nggak peduli sama hal-hal begitu. Enggak, dia mungkin sedang takut aja kali. Iya kan, denial atau apa ya istilahnya. Nah, dia mikirin. Nah iya, kalau aku malah menurutku dia lagi menghimpun massa aja. Dia lagi menghimpun massa yang sepakat sama dia bahwa memang gak usah herani orang-orang yang negatif ke kita, negatif thinking atau yang yang negatif komen ke kita. Ya saat dia nerima apa yang dia harapkan, orang-orang mendukung dia. Nah di situ momen dia menang aku nih. Karena menurutku apa ya, nggak usah ngomong aku nggak peduli deh. Ada cara yang jauh lebih elegan gitu kan untuk menanggapi hal semacam itu. Tidak perlu dikenal, kalau memang sudah nyebar kemana-mana dan opininya liar ya nggak usah diklarifikasi apapun, biarkan aja. Ya kalaupun memang harus mengklarifikasi ke orang-orang yang menurutmu penting aja buat hidupmu. Jangan whistleblower lempar ke semua orang gitu kan. Kan sering kok aku lihat di IG gitu, aku jadi tahu masalah orang boy. Padahal sering ya kan, sering sosial media lah gitu, di stories IG marah akan sesuatu hal, padahal nggak perlu tahu gitu nah. Kita tuh jadi tahu itu nah. Jadi tahu. Dia nyinggung seseorang tapi ditaruh di platform sebesar itu, ya sudah kayak. Tapi kamu sampai ngikutin tuh bisa win. Maksudnya misalkan nih kita lagi buat story, kita lagi ribut. Ini contohnya aja ya. Misalkan kamu udah lihat storyku tiba-tiba kamu kayaknya yang disenggol nih si A si B nih. Kamu juga buka lah storynya si B untuk mencari tahu benar atau enggaknya. Beberapa waktu belakangan ini ada boy. Iya kan? Ada. Iya, ngeri ya sosial media ya. Beberapa waktu belakangan ini ada apa ya? Ada orang yang hormati sekali.
dewasa banget, tua lah daripada kita lah. Aku anggap sudah apa ya, ilmunya sudah luar biasa boy. Aku sering diskusi dan lain sebagainya, tapi karena satu momen yang dia kebetulan tidak ada di situasi itu, dan dia ikut berkomentar gitu nah boy, dan komentar itu menyakitkan banyak orang gitu. Baru dia menggunakan istilah-istilah seolah-olah bukan itu, paham nggak, perumpamaan lain gitu. Paham. Ya kan? Untuk menutupin ininya aja. Iya, sebenarnya kita semua tahu. Kita semua merasa. Iya. Dan aku sangat merasa. Tapi maksudku apa ya? Aku nggak begitu kok pada saat itu. Tapi karena orang itu banyak di sana, jadi ya ke-trigger semua. Bahkan ada 5 orangan itu nge-WA aku, kok dia begini sih Win? Kok abangmu begini sih Win? Kalau ini bukan orang yang kita iriin ya, tapi ini orang yang fake aja ya. Iya. Orang yang kita betulan emosi gitu loh ya. Iya, itu kayak gitu-gitu boy, ke-trigger juga akhirnya kan. Iya. Akan sesuatu hal yang sebetulnya kita nggak mau tahu juga gitu. Karena kita melaksanakan tugas kita pada saat itu ya bener-bener aja, tapi dituduh macam-macam. Ya kan, tidak transparan dan sebagainya. Tapi aku terima sih maksudku. Yang penting pada saat itu niatannya memang lurus. Terus bukan gol ya. Apa ya aku pengen ngomong. Terus kamu percaya nggak bahwa selain kita nih pasti ada juga orang-orang lain yang iri sama kita kan di posisi ini? Maksudnya kira-kira itu di kamu sadar nggak akan itu? Aku gak pede sih boy ngomong itu. Iya makanya maksudnya aku nanya aja. Aku nggak tahu, aku lebih suka bilang tapi ya kan nggak. Aku kayak anjir kamu. Nggak, maksud aku kenapa? Keren betul kan dia. Nggak bukan. Kalau iya maksudnya. Itu aku ya. Iya paham aku. Tapi kalau aku gini boy, kalau aku nangkap kayak gini, apa ya? Bukan sebuah ketakutan, tapi aku merasa aku ini belum pantas untuk digitukan, nangkap nggak? Iya. Makanya aku nanya di kamu, kira-kira kamu kayak apa? Karena kalau aku pribadi aku merasa kalau misalkan toh ada, sejauh ini sih aku belum yakin ada. Tapi kalau misalkan ada, kayaknya aku nggak pantas gitu nah. Aku gitu goblok kamu ngapain kamu iri sama aku lebih suka bilang kayak gitu. Iya gitu maksudnya. Kamu cari yang ini bukan cuma iri dalam artian apa ya Win ya? Baik dari seni kita misalkan berbicara, berdiskusi, seni kita pendekatan dan lain-lain. Iya. Walaupun beberapa orang sering sih ngomong ke aku, kok kakak bisa begini sih, gimana caranya? Ya begitu maksud aku. Kan ada aja tuh yang dengan jelas ngomong gitu ya. Mungkin ke kamu iya, aku ngalamin gitu juga lah. Nah makanya maksudku, gimana kamu menyikapi itu gitu nah? Paham nah, langsung intinya pertanyaan. Aku bingung juga soalnya pada saat orang-orang nanya tentang hal semacam itu, karena aku udah pede aja jawabnya. Ya biasa, karena mungkin sudah tahu harus kayak mana gitu. Dan kita memang nggak niatkan untuk mencari spotlight itu kan? Iya. Kalaupun memang orang terkesima atau suka dengan sesuatu hal yang kita lakukan ya, kurasa sih itu alaminya sih. Bonus aja sih kalau. Alami aja gitu. Tidak dimaksudkan untuk apa ya? Memancing lah dalam istilah menggait orang-orang tertentu supaya dekat sama kita. Karena capek juga boy. Aku ngerasa capek banget sih. Soalnya memang agak sulit. Agak sulit kalau misalkan kita memaksakan kehendak orang. Kita itu memaksakan kehendak orang, terus kita memaksakan orang itu untuk sepakat dengan apa yang kita mau. Ujung-ujungnya soalnya bisa terjadi kekerasan. Terima kasih.